Hello guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini aku akan ngasih tutorial bagi kalian yang baru aja beli iPhone dan nggak tahu harus gimana. Nah, jadi di tutorial kali ini aku akan nunjukin beberapa pengaturan yang sebaiknya dilakukan agar teman-teman tunanetra dapat mengakses iPhone-nya dengan lebih nyaman. Jadi ini adalah tutorial awal ya. Jadi setelah benar-benar beli iPhone, apa yang harus dilakukan? Nah, ikuti terus tutorial ini. Oke, yang pertama tentu kita masuk ke pengaturan. Pengaturan. Satu item baru. Pengaturan. Nah, agar iPhone bisa digunakan oleh teman-teman tunanetra, ya tentu kita harus menyalakan screen reader atau pembaca layarnya. Jadi kalau teman-teman baru saja pindah dari Android ke iPhone, kalau di Android itu namanya TalkBack atau Google Assistant ya. Di sini di iPhone kita memakai screen reader voice over. Nah, sekarang cara mengaktifkannya terlebih dahulu. Masuk pengaturan, terus kita cari aksesibilitas. Cari. Aritrio. Penyimpan. Mode pesawat. Wi-Fi. Bluetooth. Seluler. Pemberitahuan. Bumi dan haptik. Jangan ganggu. Durasi layar. Umum. Pusat kontrol. Tampilan dan layar utama. Aksesibilitas. Tombol. Fitur aksesibilitas membantu Anda menyesuaikan iPhone untuk keperluan pribadi Anda. Nah, aksesibilitas kita buka terus ke voice over. Penglihatan. Judul. Voice over. Nyala. Tombol. Nah, di sini dia bilang voice over nyala karena sudah saya nyalakan. Untuk teman-teman pasti kalau baru beli iPhone di sini nanti voice overnya akan off ya atau mati. Jadi untuk mengaktifkannya ketuk dulu ya, klik dulu ini buka voice over ini. Voice over nyala. Nah, kemudian baru cari lagi voice over. Voice over judul. Voice over nyala. Nah, di sini ini diklik voice over nanti dia bilang nyala. Oke, itu step pertama. Yang kedua, setelah voice over nyala, sekarang kita bisa memilih ucapan atau menambahkan ucapan. Ucapan itu kalau ini kan bahasa Indonesia. Voice over mengucapkan item pada layar. Voice over nyala. Nah, suara voice over sekarang adalah bahasa Indonesia Damayanti. Kenapa bisa Damayanti? Karena bahasa sistemnya di iPhone ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nanti dia bukan Damayanti, tapi suaranya suara ya bahasa Inggris, biasanya Samantha namanya. Nah, di sini sekarang kita akan memilih ucapan ya, menambahkan atau mengatur ucapan. Kita usap ke bawah sampai ucapan. Voice over mengucap, ketuk sekali, ketuk dua kali, lebih lanjut, belajar voice over, laju bicara, ucapan, tombol. Nah, tombol ucapan kita buka. Suara, Damayanti, tombol. Nah, di sini defaultnya Damayanti, suaranya Damayanti. Tapi di sini saya memiliki beberapa suara. Pelafalan, nada, judul, nada, judul. Perubah, detek, voice over akan beralih suara saat bahasa rotor, judul, Inggris, AS, Siri laki-laki, tombol. Ya, ada Inggris, tindakan tersedia. Inggris AS, Amerika. Inggris, Irlandia, merah, tombol. Inggris, tindakan tersedia. Inggris, UK, Daniel, tombol. Inggris, tindakan tersedia. UK, atau Inggris Britania ya. Indonesia, Damayanti, tombol. Tindakan tersedia. Jika teman-teman tunanetra baru saja membeli iPhone dan menyalakan voice over, maka yang akan tampil di sini cuma bahasa Indonesia. Tadi yang Inggris itu tidak ada. Nah, sekarang gimana caranya kalau mau menambahkan bahasa? Kayak di sini ya, di sini kan ada 4 bahasa kan. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan bahasa lain, mau Arab, mau Cina, mau Inggris, caranya seperti ini. Usap lagi ke bawah. Tambah bahasa baru, tombol. Nah, tambah bahasa baru. Ketuk Arab, 2 kali. Arab Saudi. Nah, mau Arab. Belanda, Belgia, Bokmel, Norwegia, Ceska, Ceko, Denmark, Hindi, India. Nah, tinggal pilih mana yang mau dipilih. Ibrani, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Magyar, Polski, Portugis, Korea, Jerman, Jepang, Portugis, Prancis, Rumania, Rusia, Slovak, Spanyol, Suomi, Swedia, Thai, Tionghoa,
Tionghoa, Turki, Yunani, Yunani, Turki, Yunani, Turki, Rusia, Rumania, Prancis, Portugis, Arab Polski, ya. Kita Polandia, coba pilih Arab. Magyar, Korea, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, Afrika, Ibrani, Hindi, dan Ceska, Bokmel Norse, Belanda, Arab, tambah Arab Saudi. Nah, ketuk aja pada bahasa yang diinginkan. Suara, Damayanti, tombol. Nah, sekarang nih akan jadi tambah bahasa Arab, Arab. Arab Saudi, Nah. Magyar, Indonesia, Damayanti, Inggris, UK, Daniel, tombol. Di Tindakan profil tersedia. suara aku ada berbagai bahasa sekarang. Nah, sekarang untuk mengatur kecepatan suara ya, kecepatan suara yang diucapkan, kita tinggal pilih teman-teman pakai bahasa apa. Misalnya ini aku pakai Damayanti kan, suara bahasa Indonesia, maka aku ke Damayanti dulu. Indonesia, Nah, Damayanti, tombol. Ke Indonesia Damayanti. Tindakan tersedia. Nah, aku ketuk 2 kali. Indonesia, judul. Kemudian aku usap. Dipilih, Damayanti, laju bicara, judul. Dia bilang laju bicara. 60%, dapat disesuaikan. Nah, ini 60%, kecepatannya 60 dan dapat disesuaikan. Dapat dinaikkan, dapat diturunkan. Cara menaikkan atau menurunkan, bisa usap dengan 1 jari ke atas atau ke bawah. Kalau mau menaikkan, mempercepat, itu usap dengan 1 jari ke atas. 70%, dapat disesuaikan. Nah, dia akan semakin cepat kan? 80%, dapat disesuaikan. Nah, seperti ini. 90%, dapat disesuaikan. Ini 90%, ini 100. 100%, dapat disesuaikan. Semakin cepat. Kalau mau diturunkan, ucap 1 jari ke bawah. 90%, dapat disesuaikan. 80%, dapat disesuaikan. 70%, dapat disesuaikan. 60%, dapat disesuaikan. Nah, aku rasa 60 cukup ya. Terus sekarang kita cari tombol kembali yang ada di pojok kiri atas. Laju, dipilih Indonesia, ucapan. Tombol kembali. Nah, tombol kembali. Ucap. Indonesia, Damayanti, tombol. Tindakan tersedia. Di sini kita juga bisa mengatur nada dan juga switch otomatisnya. Jadi misalnya ini kita pakai bahasa Indonesia, terus nanti kalau ada tulisan bahasa Inggris, karena di sini udah ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Jadi kalau ada tulisan bahasa Inggris atau bahasa Arab, ini akan switch otomatis suaranya. Jadi kalau ada aksara Arab, ya otomatis dia akan membaca dengan bahasa Arab. Agar itu bisa aktif, kita aktifkan dulu. Ini ada di atas. Suara, pelafalan, tombol, nada, judul, nada, perubahan nada, nyala. Deteksi bahasa, nyala. Nah, deteksi bahasa. Kalau punya teman-teman masih off atau mati, harus diklik dulu biar dia nyala. Mati. Nah, kalau teman-teman Voice masih over, seperti ini. deteksi bahasa, mati. Deteksi bahasa mati. Maka kita klik dulu biar dia deteksi bahasa nyala. Nyala. Nah, ini keterangannya. Kalau ini diaktifkan, di bawahnya ada keterangan. Voice over akan beralih suara saat teks dalam bahasa lain terdeteksi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk merubah tinggi dan rendahnya nada, usap ke kiri. Deteksi perubahan nada, nyala. Pilih perubahan nada. Nah, di sini dia nyala. Jadi harus dinyalakan dulu kalau ingin ada perubahan nada. Nada, 50%, dapat disesuaikan. Nah, ini baiknya 50% ya, ini normal. Tapi kalau kalian mau naikkan atau turunkan nggak masalah. Cara mengatur atau menyesuaikan tingkat nada ini sama seperti tadi. Kita pakai 1 jari, usap ke atas atau ke bawah. Atas untuk menaikkan. Kalau kita naikkan suaranya akan seperti ini. 60%, 70%, 80%, 90%. Seperti orang tercekik. Kalau kita turunkan seperti ini. 80%, 70%. Ini saya usap dengan 1 jari ke bawah ya. 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%. Nada, judul. Jadi kayak lebih tua ya, kayak banyakan ngerokok. Nada, 0%, dapat disesuaikan. Saya setting ke 50 aja. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Nah, itu pengaturan ucapan. Ini wajib dilakukan. Oke. Kita kembali ucapan, dulu. Tombol. Nah, kita kembali ke menu voice over. Akses voice over, judul. Voice over, nyala. Ya, sekarang kalian pindah dulu
Sekarang yang ketiga, kita ke pengaturan setelah ucapan Ucapan, tadi ya. tombol. Braille, tombol. Kita ke pengaturan Pengenalan voice over, tombol. pengenalan voice over. Kita buka. Dengan menggunakan kecerdasan pada perangkat, iPhone Anda akan meningkatkan aksesibilitas app, gambar, dan teks secara otomatis. Nah, Pengenalan voice over tidak boleh diandalkan dalam kondisi yang memungkinkan Anda untuk terluka atau cedera, dalam situasi berisiko tinggi, untuk navigasi, atau untuk diagnosis dan perawatan kondisi medis apapun. itu deskripsinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Deskripsi gambar, nyala, tombol. Nah, deskripsi gambar harus dinyalakan. Oke. Jadi ini nanti akan mendeskripsikan gambar atau foto yang ada di iPhone. Jadi setiap kali ada gambar atau foto, nanti akan dideskripsikan karena dia memiliki teknologi AI atau Artificial Intelligence yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di sebuah foto. iPhone Anda akan mengucapkan deskripsi gambar di app dan web. Nah, jadi mau gambar di aplikasi atau di web, nanti dia akan dideskripsikan. Oke, lanjut. Pengenalan layar, nyala, tombol. Pengenalan layar juga harus nyala. Kalian aktifkan kalau masih mati. iPhone Anda akan meningkatkan aksesibilitas app secara otomatis dengan mengenali item pada layar. Pengenalan teks, nyala. Kemudian pengenalan teks, ini juga harus nyala. iPhone Anda akan mengucapkan deskripsi teks yang ditemukan di gambar. Nah, jadi kalau ada gambar dengan teks, nanti, ada teks di dalam gambar atau foto, nanti voice over bisa membacakan. Pengenalan teks, nyala. Jadi ini harus dinyalakan. Nah, ini untuk pengenalan voice over ya. Selesai sampai sini, kita lanjut ke yang Pengenalan keempat. voice over, tombol. Setelah pengenalan voice over, kita lanjut ke pengaturan verbositas. Verbositas, tombol. Ketuk 2 kali. Tanda baka, tombol. Nah, di sini saya rasa cukup 2 ya. Yang pertama tanda baca. Tanda baka, tombol. Tanda baca ini adalah bagaimana voice over itu akan membacakan tanda baca. Jadi kita bisa mengatur seperti misalnya ada titik atau tanda tanya. Nanti kalau voice over membacakan satu kalimat dengan titik, maka bisa dibacakan titiknya atau tidak dibacakan. Ini ada 3 pilihan. Kita buka ya. Grup tanda baka aktif. Grup sistem, judul. Semua, tombol. Nah, dibacakan semua. Jadi kalau misalnya, apakah kamu sudah makan tanda tanya? Misalnya ada teks seperti itu, maka voice over akan membacakan apakah kamu sudah makan tanda tanya itu. Itu kalau kita pilih semua. Sebagian, tombol. Kalau kita pilih sebagian, nanti ada yang sebagian dibaca, ada yang tidak. Kalau kita pilih Tidak ada, tombol. tidak ada, nanti dia akan membacakan, misalnya ada tanda tanya, dia akan membacakan apakah kamu sudah makan, dia akan ada intonasinya, jadi tanda tanya akan dihilangkan. Kalau di sini saya akan memilih sebagian. Sebagian, tombol. Pengganti default, judul. Nah, saya akan memilih sebagian, jadi nanti dia akan dibacakan seperti tadi, misalnya ada tanda tanya, apakah kamu sudah makan? Nanti intonasinya, jadi kita akan mendengar intonasinya. Tapi ini sesuai selera. Kalau teman-teman tunanetra lebih nyaman tanda baca juga ikut dibacakan, pilihlah yang semua. Oke, sekarang kita kembali. Tanda baka, tombol kembali. Tanda baka. Sebagian, tombol. Tidak ada, tombol. Sekarang kita mengatur Tambah grup tanda baka, tombol. Impor, tombol. Impor, tombol. Tanda baka. Sesuaikan bagaimana tanda baka ucapkan petunjuk. Mati. Nah, ucapkan petunjuk. Di sini kalau kita baru saja beli iPhone dan mengaktifkan voice over, biasanya ini nyala. Tapi di sini saya matikan. Nyala. Nah, jadi ini bisa diatur, bisa teman-teman matikan atau nyala. Tapi fungsi ini adalah gini. Kalau untuk pengguna iPhone baru, pengguna iPhone ya baru saja menggunakan iPhone, emang sebaiknya ini diaktifkan. Karena ketika ini diaktifkan, ini akan membantu kita atau memandu kita dalam menavigasikan kursor atau mengendalikan iPhone kita. Huruf kapital, ucapkan, tombol.
Jadi misalnya ada apa ya, dia akan memberi petunjuk seperti kalau kita di voice note WhatsApp, contoh ya, di voice note WhatsApp kita kita arahkan kursor di voice note, nanti dia akan ada pemberitahuan seperti ada petunjuk seperti tekan dan tahan untuk merekam gitu. Jadi itu memberi petunjuk kita, oh berarti cara menggunakan voice note adalah tekan, ketuk 2 kali dan tahan, kemudian bicara. Seperti itu fungsi untuk petunjuk. Atau misalnya jika ada uh, aplikasi, jadi kita mau buka sebuah aplikasi, kita arahkan kursor ke aplikasi tersebut, misalnya WhatsApp. Pas kursor kita pindah ke WhatsApp, dia akan ada petunjuk seperti ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, atau ketuk 2 kali dan tahan untuk apa gitu. Jadi ada petunjuk seperti itu. Kalau saya pribadi, karena saya sudah lama menggunakan iPhone, saya matikan karena itu sangat mengganggu saat saya menggunakan voice note di WhatsApp. Jadi pas saya kalau ini diaktifkan ya, pas menggunakan voice note di WhatsApp, pas kita ketuk 2 kali dan tahan, dia akan memberi petunjuk terus. Dia akan memberi petunjuk seperti geser ke atas untuk mengunci, seperti itu misalnya. Jadi itu ikut kerekam. Jadi kan malu kalau ikut kerekam, makanya saya matikan petunjuk ini. Tapi saya sangat merekomendasikan teman-teman yang baru saja memakai iPhone untuk mengaktifkan petunjuk ini. Tapi tenang, kalau mau dimatikan itu juga bisa, nanti saya ajarkan cara mengaktifkan dan mematikannya secara cepat. Ucapkan petunjuk. Nyala. Ini saya matikan Ketuk dulu 2 ya. kali untuk mengubah mati. Nah, dia tadi bilangnya ketuk 2 kali untuk mengubah. Jadi seperti itu. Ini untuk di verbositas. Nah, setelah ini kita ke setting yang berikutnya ya, yang keempat, yaitu rotor. Audio. Perintah. Aktivitas. Rotor. Tombol. Dipilih. Karakter. Nah, tindakan tersedia. Rotor itu seperti menu konteks ya. Jadi dengan rotor ini kita bisa mempersingkat pengaturan atau mempersingkat saat kita ingin mengaktifkan, mematikan sebuah setting seperti tadi petunjuk, atau kalau kita mau membaca per karakter, per kata, per baris, atau kalau pas kita lagi browsing kita mau mensortir per judul atau per link atau per tautan ya, itu bisa. Nah, nanti saya praktekkan. Tapi di sini di pengaturan rotor ini kita pilih dulu pengaturan apa saja atau perintah apa saja atau menu apa saja yang akan kita letakkan di rotor. Nah, yang pertama, rotor, judul. Dipilih, karakter. Nah, tindakan tersedia. Karakter ini dipilih. Ketuk 2 kali. Jadi sampai dia bilang dipilih. Dipilih, karakter. Tindakan tersedia. Dipilih karakter. Dia bilang gitu kan. Berarti karakter saya masukkan ke rotor. Sekarang kita lihat lagi. Urutkan ulang karakter. Dipilih, kata. Tindakan tersedia. Dipilih kata. Nah, kenapa saya pilih kata? Ini agar kita bisa pakai rotor untuk membaca suatu teks per kata. Urutkan ulang kata. Dipilih, baris. Nah, tindakan tersedia. Dipilih baris. Kenapa baris? Ya, biar saya bisa membaca suatu teks per baris. Urutkan ulang. Dipilih, pilihan teks. Tindakan tersedia. Nah, pilihan teks kenapa dipilih? Ini maksudnya kalau pas saya ingin memblok atau menyeleksi sebuah teks itu lebih cepat. Jadi saya tinggal menggunakan rotor. Urutkan ulang pilihan teks. Dipilih, laju bicara. Nah, tindakan tersedia. Di sini dipilih laju bicara. Saya juga memilih laju bicara agar lebih cepat. Jadi kalau pas saya ingin mempercepat kecepatan voice over, saya bisa melakukannya di rotor. Karena kalau kita tidak melakukan di rotor, caranya cukup panjang. Seperti tadi cara keberapa tadi? 1 atau 2? Oh, cara kedua kayaknya. Itu kan kita harus masuk ke aksesibilitas, terus voice over, pengaturan aksesibilitas voice over, terus ucapan, terus kita cari bahasanya,
Terus baru kita cari berapa yang kita inginkan laju bicaranya. 50%, 70%, 80% atau di bawah itu. Kan lama. Kalau pakai rotor ini nanti akan lebih cepat. Jadi ini laju bicara saya masukkan ke rotor. Jadi ini harus kalian pilih ya. Nanti tenang aja, saya tunjukkan cara menggunakan rotor. Urutkan ulang laju bicara. Tombol. Volume. Tindakan tersedia. Volume di sini tidak saya pilih karena ada tombol volume kan. Jadi ini nggak begitu perlu. Urutkan ulang volume. Dipilih. Pengurangan audio. Tindakan tersedia. Pengurangan audio ini juga bebas, bisa dipilih, bisa enggak. Ini enggak urgent. Urutkan ulang. Dipilih. Tanda baka. Tanda Tindakan baca. tersedia. Ini saya juga pilih karena kadang saya ingin tahu itu ada tanda baca apa. Kalau saya pakai cara sebelumnya ya, yang di tadi tanda baca yang semua, sebagian, dan tidak ada, itu kan harus masuk, lagi-lagi harus masuk ke pengaturan, aksesibilitas, voice over, terus apa tadi lupa, verbositas ya. Nah di sini kalau kita pakai rotor, kita masukkan ini ke rotor, nanti lebih cepat kita settingnya, nggak perlu masuk-masuk sampai pengaturan. Urutkan ulang tanda. Dipilih. Bunyi. Tindakan tersedia. Bunyi juga saya pilih. Bunyi ini seperti yang kalian dengar dari tadi. Setiap kali saya berpindah item selalu ada suara tuk tuk tuk, ya kan, seperti ini. Urutkan ulang bunyi. Tombol. Dapat diseret. Nah Tindakan tersedia. itu pasti ada tuk. Dipilih. Bunyi. Tindakan tersedia. Itu bisa dimatikan. Kenapa saya pilih ini? Agar bisa lebih cepat dimatikan lewat rotor. Jadi mau dinyalakan atau dimatikan itu nanti bisa lewat rotor. Tolong ini dinyalakan aja ya. Urutkan ulang. Dipilih. Petunjuk. Tindakan tersedia. Nah, petunjuk juga saya pilih. Nah, sebelum ini tadi kan kita menonaktifkan petunjuk ya. Jadi kita bisa sorry. Jadi kita bisa fleksibel, kita bisa menaruh petunjuk di rotor, jadi nanti lebih cepat waktu kita mau mengaktifkan petunjuk atau mematikan petunjuk. Nggak usah lagi-lagi tadi lewat pengenalan voice over. Jadi masuk pengaturan, aksesibilitas, voice over, terus pengenalan voice over, kan panjang langkahnya. Nah makanya ini saya pilih agar nanti bisa diatur lewat ini rotor. Urutkan ulang. Dipilih. Bahasa. Disuramkan. Nah, Tindakan tersedia. bahasa ini juga urgent, ini harus dipilih agar kita bisa memindah bahasa sesuka kita dengan cepat melalui rotor. Jadi nggak usah masuk lagi ke pengaturan, aksesibilitas, voice over, ucapan tuh nggak. Jadi kita bisa lewat rotor. Urutkan ulang bahasa. Tombol. Dapat diseret. Input layar braille. Urut tulisan tangan. Nah ini yang Urut lain nggak kemasan. usah. Urutkan ulang kemasan. Tombol. Dapat diseret. Jadi cukup itu semua. Tindakan ya. tersedia. Sekarang gini, gimana sih cara menggunakan rotor? Nah, cara menggunakan rotor itu kita gunakan satu jari, kita letakkan bisa di tengah layar ya. Satu jari kita tempelkan terus. Dipilih. Bunyi. Nggak usah ditekan. Tindakan ya. tersedia. Kemudian pakai satu jari yang lain, boleh yang nempel di layar itu jari jempol tangan kanan ya, bisa seperti itu. Terus jari jempol tangan kiri memutari jari jempol yang sebelah kanan yang tadi saya tempel di layar. Jadi satu jari nempel di layar, terus saya sekarang menempelkan jari lain, satu jari di sekitar jempol yang tadi saya tempelkan di layar. Jadi itu memutar seperti anggap saja ini titik pusatnya ya, jempol kanan saya itu saya sentuhkan di layar itu adalah titik pusatnya. Titik pusatnya, terus jari saya akan mengitari titik pusat tersebut. Jadi satu jari yang lain mengitari titik pusat tersebut. Jadi akan ada dua jari yang menempel di layar. Jadi ini memutar ya. Ini saya memutar berlawanan arah jarum jam. Pengenalan layar. Judul. Bahasa. Nah, contoh nih, bahasa. Kalau udah kita angkat semua dua jari. Dua jari tadi yang nempel kita angkat. Terus kita usap dengan satu jari ke atas atau ke bawah. Kan tadi terakhir bahasa.
Kita mau milih bahasa, jadi kita tinggal usap dengan satu jari ke bawah. العربية Nah, Al-Arabiyah, Indonesia, Indonesia, default. dia langsung otomatis kan. English, US. Nah, ini contoh English US. Yurat Kanulang Bunai. Button. Dipili. Bunai. Pindakun Kayatis. Nah, ya kan. Yurat Dipili. Pitunjuk. Yurat Dipili. Bunai. Yurat Kanulang Tandabaka. Button. Draggable. Nah, dia kan Actions berubah available. jadi bahasa Inggris. Mau kita rubah lagi bahasanya, pakai rotor lagi. Satu jari nempel di layar sebagai pusat. Dipili. Terus Tandabaka. tombol jari yang Actions lain, available. satu jari yang lain mengitari tadi ya pusat dari jari yang satunya. Edit. Sampai bahasa. Tindakan. Edit. Judul. Bahasa. Saya rubah lagi ke bahasa Indonesia. Saya angkat lagi dua jarinya, saya angkat. Indonesia, Indonesia, Saya, default. Nah, saya usap satu jari ke atas, satu ke bawah, terus pilih Indonesia. العربية Indonesia, Indonesia, default. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau mau membaca misalnya. Urutkan ulang tanda baka. Dipilih. Karakter. Kata. Karakter. Misalnya saya membaca per Laju bicara. karakter. Kata. Karakter. Ini saya pakai rotor. Laju saya bicara. pilih Kata. Karakter. karakter. Setelah itu jari saya angkat dua-duanya, terus saya usap dengan satu jari ke bawah. Kapte. A. N. D. A. Spasi. B. A. C. A. Nah, dia bilang tanda baca. TANDA spasi BACA. Kalau mau ke kiri mengejanya, kita usap dengan satu jari ke atas. A. C. A. B. Nah, A, C, Bravo. A, B. Kebalik. Spasi. A. D. N. A. Kapte. Tangol. Nah, seperti itu. Kalau kalian masih belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya bikinkan khusus cara menggunakan rotor. Benar-benar yang hanya khusus untuk menggunakan rotor. Nah, ini setting di rotor. Kita lanjut ke setting berikutnya. Berikutnya adalah setting ketikan. Jadi kita setting papan ketiknya. Cara voice over berinteraksi dengan keyboard atau keypad ya. Ketikan. Tombol. Nah, ketikan kita ketuk dua kali. Gaya pengetikan. Pengetikan sentuh. Tombol. Di sini yang pertama adalah stylenya, style voice over untuk berinteraksi dengan keypadnya. Ketikan. Judul. Gaya pengetikan. Pengetikan sentuh. Tombol. Nah, gaya pengetikan kita ketuk dua kali. Pengetikan standar. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama adalah pengetikan standar. Jika ini yang diaktifkan, oke, pengetikan standar. Jika ini diaktifkan, teman-teman pas mengetik itu, misalnya meraba kan, kalau kita ngetik di iPhone, di layar sentuh, kita raba dulu keypadnya sampai ketemu huruf yang diinginkan, misalnya huruf K. Dan jika K sudah ketemu, jari kita angkat, terus kita ketuk dua kali, baru K itu muncul di bidang teks. Itu kalau standar ya. Peringatan. Baterai lemah. Baterai tersisa 20%. Sorry, ini baterai habis. Mode daya rendah. Ketikan. Tombol kembali. Ya, oke, saya ulangi. Kalau standar seperti itu. Kalau yang dipilih standar, saat jari menelusuri huruf yang ada di keypad itu, dia akan dibacakan. Terus setelah ketemu, misalnya huruf K, Layar ketemu disuramkan. huruf K, harus diketuk dua kali, baru K muncul di bidang teks. Gaya pengetikan. Judul. Pengetikan standar. Nah, sekarang kalau pengetikan yang kedua ya, pilihan yang kedua. Dipilih. Pengetikan sentuh. Nah, pengetikan sentuh. Ini yang saya pilih. Kalau pengetikan sentuh itu sama seperti tadi, standar ya. Jari kita sentuhkan ke keypad untuk mengeksplorasi huruf apa yang ingin kita pilih. Misalnya huruf K. Layar disuramkan. Jika sudah ketemu huruf K, KP. Papa. jika sudah ketemu huruf K, jari kita angkat dan itu sudah muncul di bidang teks. Ya, jadi bedanya kalau tadi setelah dia ketemu huruf K, kita harus ketuk dua kali dengan satu jari secara cepat.
baru muncul di bidang teks kalau standar. Kalau yang sentuh Layar ini, dipilih. Pengetikan sentuh. kalau yang pengetikan sentuh, begitu kita ketemu K, terus jari kita angkat, itu akan muncul K langsung di bidang teks. Jadi tidak perlu ketuk 2 kali. Nah, ini yang saya pilih. Kalau pilihan ketiga, Pengetikan sentuh langsung. pengetikan sentuh langsung ini untuk orang awas ya. Jadi kita nggak bisa meraba dulu, nggak bisa mencari huruf mana yang akan kita pilih. Jadi begitu jari menyentuh layar, ya udah apa yang kita sentuh pertama kali itu yang akan muncul di bidang teks. Jadi teman-teman bisa Layar disuramkan. sesuaikan dengan kebutuhan mau yang standar atau pengetikan langsung. Dipilih. Pengetikan sentuh. Pengetikan sentuh. Pengetikan standar. Nah, standar atau pengetikan sentuh, pilih yang mana? Kalau saya lebih nyaman yang Dipilih. Pengetikan sentuh. pengetikan sentuh. Oke. Nah, selanjutnya dari tadi kita kan sudah ke pengaturan aksesibilitas sama voice over. Sekarang agar kita bisa mengetik dengan nyaman, kita akan ke setting papan ketik. Oke, jadi ini harus dirubah, ada beberapa pengaturan. Caranya seperti ini, kita ke pengaturan, kemudian ke general atau umum. Jari, Aritrio, mode, wifi, bluetooth, seluler, pemberita, bunyi dan jangan ganggu, durasi, umum, tombol, mengenai, tombol, Nah, kemudian kita cari papan ketik. pembaru, airdrop, airplay, gambar, card, penyimpan, segarkan, tanggal dan papan ketik, tombol, Nah, papan ketik ketuk 2 kali. papan ketik, 3, tombol, Nah, di pertama yang kita rubah adalah jumlah bahasa yang akan kita tampilkan di papan ketik. Di sini saya papan pilih, ketik, judul, di sini saya pilih 3 ya. papan ketik, 3, tombol, bahasa Indonesia, tombol, Ada bahasa Indonesia, Inggris, AS, ada Inggris, tombol, Amerika tindakan Serikat, tersedia, emoji, ada emoji. tindakan tersedia, tambah papan ketik baru, tombol, Nah, kalau mau menambahkan bahasa lain, tinggal klik tambah bahasa baru. Nih contoh. batalkan, tambah papan ketik yang disarankan, bahasa Indonesia, Inggris, UK, Inggris, Australia, Mau nambah Inggris UK, Australia, Inggris, Arab. papan ketik, Albania, Nah, banyak lagi. Tinggal kalian ketuk 2 kali, kemudian kembali lagi ke tempat tadi. tambah papan ketik baru, batalkan, tombol, Di sini saya batalkan karena saya nggak menambahkan bahasa. tambah papan ketik baru, tambah papan ketik baru, tambah papan ketik baru, tombol, emoji, Nah, saya tindakan cukup tersedia, 3 saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan emoji. Dan ini nanti kita bisa switch atau pindah secara cepat di papan ketik pas dia sudah muncul. Jadi gampang. bahasa Indonesia, tombol, Kita kembali lagi tindakan ya. edit, papan ketik, judul, papan ketik, tombol kembali, pesan, pengaturan, papan ketik, 3, tombol, Kita kembali ke pengaturan papan ketik. penggantian teks, papan ketik 1 tangan, mati, umum, papan ketik, 3, tombol, Yang selanjutnya kita ini penggantian teks, tombol, papan ketik 1 tangan, mati, tombol, papan ketik 1 tangan. Ini kita aktifkan. Ketuk 2 kali. dipilih, pengaturan, mati, Fungsinya apa? Pengetikan 1 tangan ini diaktifkan agar kita bisa mengetik dengan 1 tangan. Jadi kalau layar iPhone kan besar-besar ya, yang sekarang itu 6 inch, 6,5 inch. Itu kan agak susah kalau kita mengetik dengan 1 tangan. Jadi ini kita aktifkan layar agar disuramkan, kita bisa mengetik dengan 1 tangan. kiri, Di sini kita diminta untuk memilih tangan apa yang akan kita gunakan untuk mengetik dengan 1 tangan. dipilih, mati, kiri, kanan, Kiri atau kanan. Di sini saya pilih kanan. dipilih, kanan, Nah, karena saya mengetik dengan tangan kanan. Jadi saya tidak perlu memakai 2 tangan kalau ini diaktifkan waktu mengetik. Cukup dengan 1 tangan, jempol saya bisa menjangkau dari A sampai L, dari Q sampai P, dari layar disuramkan, Anda dapat dengan cepat, Kap A, dari shift sampai LT, kanan lah. Pokoknya dari kiri ke kanan tuh bisa terjangkau oleh 1 jempol saya yang ada di kanan gitu. Jadi ini harus diaktifkan. dipilih, kanan, Diaktifkan, pilih yang kanan. Kalau kalian kidal, pilih yang kiri. kiri, mati, papan ketik 1 tangan, judul, Sekarang kita kembali lagi ke pengaturan. papan ketik, tombol kembali, Nah,
papan ketik tombol kembali ini ada di sebelah kiri atas kita. Papan, Ya. papan ketik 1 tangan, kanan, tombol. Nah, selanjutnya kita rubah lagi settingnya. Semua papan ketik, judul, huruf besar otomatis, nyala. Ini huruf besar otomatis nyala, ikuti aja. Koreksi otomatis, mati. Nah, koreksi otomatis baiknya dimatikan karena ini banyak mengganggu. Karena kita kan kadang kita bicara tidak cuma dalam bahasa Indonesia, kadang ada bahasa misalnya orang Jawa ya bahasa Jawa, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Nah, ini akan mengganggu, jadi ini baiknya dimatikan Layar saja. disuramkan, huruf, koreksi otomatis, mati. Koreksi otomatisnya biar mati ya. Aktifkan huruf besar, nyala. Ini aktifkan huruf besar juga nyala. Tanda baca cerdas, nyala. Tanda baca cerdas nyala. Ratinjau karakter, nyala. Pratinjo karakter nyala. Pintasan titik, nyala. Pintasan titik juga nyala. Pintasan titik itu kalau kita tekan spasi 2 kali otomatis titik. Mengetuk bar spasi 2 kali akan menyisipkan tanda titik diikuti dengan spasi. Nah, seperti itu. Dikte, judul. Aktifkan dikte, nyala. Aktifkan dikte juga baiknya dinyalakan, jadi kita bisa pakai suara. Jadi kalau capek ngetik ya, kalian bisa aktifkan dikte ini, jadi nanti pas di keyboard pakai dikte, kalian tinggal ngomong, nanti ya dia akan ngetik sendiri. Bahasa dikte, tombol. Bahasa dikte bisa kalian rubah nanti. Mengenai dikte dan privasi, tautan. Nah, untuk di keyboard, oke, masih ada satu lagi, saya lupa. Inggris, judul. Periksa ejaan, nyala. Periksa ejaan nih, nyalakan. Prediktif, nyala. Geser, ketik, mati. Prediktif juga nyala, karena nanti kadang kalau kita nulis misalnya enjoy ya dalam bahasa Inggris, nanti akan ada emoji, ada saran emoji, itu sangat bermanfaat. Jadi dinyalakan saja. Prediktif, nyala. Geser, ketik, mati. Nah, geser ketik ini pastikan mati. Ya, kalau kalian lihat di setting papan ketik ini, pengaturan papan ketik, pastikan ini mati. Prediktif, geser, ketik, mati. Nah, ini pastikan mati, jangan sampai nyala, karena akan mengganggu kenyamanan saat kita ngetik, saat kita menggeser, menelusuri dari satu huruf ke huruf lain. Kalau ini nyala itu akan mengganggu sekali, dan ini harus dimatikan. Emoji, judul. Nah, akhirnya kita di pengaturan yang terakhir, the last but not least, tapi ini adalah yang terpenting. Jadi setting yang terakhir ini yang akan saya berikan adalah yang paling penting di antara semuanya, demi kenyamanan saat bernavigasi dengan voice over, yaitu kita harus menyalakan kunci orientasinya. Caranya gimana? Kalian sentuhkan satu jari di tengah atas layar, ya di tengah atas layar, sentuh satu jari. Seluler, 3 dari 4 bar, kekuatan sinyal, item status bar. Kemudian kalian geser ke bawah dengan satu jari ya. Folder sosial, 10 158 item baru. Pusat kontrol, mode pesawat, tombol pengalih, mati. Usap Tindakan dengan tersedia. satu jari ke bawah, jadi kita geser dari tengah layar atas, geser ke bawah, seret gitu kan, sekitar ya 1 cm, terus kalian angkat jari kalian, akan muncul pusat kontrol seperti ini. Data seluler, tombol pengalih, Wi-Fi, Telstra 306, Bluetooth, tombol pengalih, kontrol media, tidak diputar, tujuan pemutaran, tombol. Nah, akan muncul seperti itu ya, ini pusat kontrol. Tinggal sekarang kita cari kunci orientasi. Track sebelumnya, disurat, putar, tombol. Track berikutnya, kunci rotasi, tombol pengalih, nyala. Nah, kunci rotasi. Kunci rotasi, tombol pengalih, nyala. Ini harus nyala. Fungsinya ini, kalau ini mati, kunci orientasi mati, pas kita memiringkan iPhone, nanti layar itu akan berubah jadi landscape. Jadi shortcut itu misalnya kita geser ke kanan ke kiri, ya nanti akan jadi berbeda kalau ini nggak diaktifkan, dan itu akan sangat mengganggu pas kalian menggeser satu jari ke kiri atau ke Jangan, kanan. kunci rotasi, tombol pengalih, nyala. Kalau gini kan kita akan ada dalam kondisi selalu potret atau berdiri. Makanya ini harus dinyalakan. Jangan sampai pas kita lagi posisi megang perasaan kita tunanetra itu, kita megang ini sudah potret,
ternyata tampilan di layar adalah landscape, maka shortcut yang kita pakai atau gesture yang kita pakai itu nggak akan berjalan. Makanya ini harus dinyalakan. Nah, itu yang terakhir. Oke guys, itu semua tadi setting awal yang harus teman-teman tunanetra lakukan setelah membeli iPhone agar bisa bernavigasi dengan nyaman menggunakan voice over. Semoga tutorial ini dapat membantu, dan jika kalian ada pertanyaan Layar atau disuramkan. kurang jelas, Baterai, widget, iPhone, 14% terisi, baterai, Aris Apple Watch, pesan, 244, mode edit. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti mana yang kurang jelas akan saya coba buatkan tutorialnya lebih spesifik. Oke? Thank you sudah menonton sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Layar disuramkan.